Mari datang kepadanya dan memuji dan menyembahkan Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai permohonan saudara sekalian. Anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Ada sukacita tuh. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Itu bukan kebetulan terjadi, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur bahwa kita masih bisa bangun, melangkah dalam rumah Tuhan dan bisa saling menyapa, bisa bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik tema firman Tuhan di bulan keluarga di minggu kedua ini. Pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Setiap keluarga pasti pernah mengalami kegagalan. Entahkah kegagalan dalam pekerjaan atau usaha yang kita lakukan. Entahkah dalam kesulitan ekonomi, mendidik anak-anak kita, ataupun mempertahankan cinta atau keutuhan hidup bersama sebagai suami istri, ataupun dalam aspek yang lain. Abraham dan Sarah juga tidak luput dari ancaman kegagalan, mempertahankan kesucian hidup sebagai suami istri. Karena Abraham tidak berterus terang mengakui Sarah sebagai istrinya di tanah Gerar. Apa yang dilakukan oleh Abraham tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa ia tidak berterus terang? Mengapa ia mau dan takut mengakui istrinya yang cantik itu? Biasanya orang pasti bangga jika punya istri yang cantik atau suami yang, bahkan tidak jarang kita menggugah itu di media sosial. Ini beta pun pasangan. Namun Abraham dalam teks ini berbeda. Siapa yang seperti Abraham mengakui dia pun istri atau dia pun suami?
itu mungkin tidak ada di Narwastu, itu ada di tempat lain. So tahu bahwa kita ini punya istri atau punya suami, tapi tidak berani mengakui bahwa itu tetap istri atau itu tetap suami. Kalau kita nonton di TikTok atau di media sosial yang lain, kita bisa menemukan, atau di tempat-tempat yang lain. Biasanya ketika pacaran atau awal-awal pernikahan, ya saya minggu lalu saksi dari seorang anak perempuan. Sudah 1 minggu ini dia selalu menggugah itu di media sosial. Memang awal-awal itu begitu indah, tapi dalam perjalanan selanjutnya tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa saja penuh dengan kepalsuan. Tentu kita ingat lagu Tempo Dulu yang dinyanyikan oleh Anggun C. Sasmi, mengaku bujangan kepada tiap wanita. Ternyata istrinya prostitut. Status di KTP jelas, namun di luar rumah kita jomblo. Ternyata kegagalan bisa dialami oleh siapa tanpa memandang status. Abraham itu bukan orang biasa. Dia dipilih khusus oleh Tuhan. Dia juga disebut sebagai bapak orang percaya, punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Bahkan juga doa-doanya didengar oleh Tuhan. Ia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Namun dalam situasi di Gerar, Abraham seolah kehilangan iman pada Tuhan. Seolah ia tidak percaya kepada pertolongan Tuhan dan lebih takut dengan orang-orang yang dia anggap itu tidak mengenal Allah. Abraham sebenarnya kalau kita baca di teks sebelumnya belajar dari peristiwa Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan menghanguskan mereka yang tidak percaya atau tidak mengakui adanya Tuhan dengan melakukan beragam kejahatan. Namun pada sisi yang lain, sebagai orang asing, kita bilang orang perantau atau pendatang di Gerar, Abraham sadar bahwa ia berada di tempat di mana orang-orang itu dianggap tidak kenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dan karena itu dia harus berhati-hati. Dalam kehati-hatian itulah dia mengaku Sarah itu sebagai istri. Dia berhati-hati supaya dia tidak diusir dari Gerar, karena dia berangkat dari Negev. Negev itu daerah yang tandus, daerah yang gersang dan kesulitan untuk mendapatkan air. Dia harus pindah, dia harus merantau sampai di Gerar yang lebih banyak terdapat mata air. Dia takut mengakui Sarah sebagai istrinya karena dia takut dihukum mati. Dan pasti istrinya diambil untuk menjadi orang milik orang-orang Gerar. Abraham sepertinya telah mendengar tentang kebiasaan hidup orang Gerar, sehingga ia tidak mau menjadi korban. Namun tindakannya terkesan egois, lebih mementingkan diri daripada keselamatan atau kebahagiaan rumah tangga atau kebahagiaan istri. Keegoisan ini dapat terjadi dalam
kehidupan siapapun. Bahkan dalam hubungan di antara suami istri, terkadang dalam hubungan suami istri tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mempertahankan kebenarannya dan saling mempersalahkan. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka perceraian itu bisa menjadi suami. Pernah satu kali ada suami istri bertengkar. Suami istri punya rumah berhadapan dengan istri orang tua di depan rumah. Tidak tahu masalah apa, kemudian istri lari meninggalkan suaminya, pergi ke rumah orang tua. Nah, lari bukan jauh-jauh, lari di dekat-dekat di muka rumah. Tanya istri bilang dia suami yang harus akan jemput. Tanya suami, kok suami bilang kok dia yang lari ke setengah rumah lagi, dia yang enggak datang. Nah, kalau dua pikiran ini masing-masing merasa bahwa dia benar, bukan mana. Istri bilang suami yang jemput. Suami bilang biar istri yang datang karena dia yang ke setengah rumah. Padahal rumah berdekat. Raja Gerar, yaitu Abimelek, tentu saja tertarik dengan Sarah yang cantik. Dan ia merasa bahwa ia bisa mendapatkan Sarah. Karena Sarah diakui oleh Abraham sebagai saudara. Statusnya tidak terikat oleh siapa. Herannya Abraham tidak menolak apapun. Dia juga tidak berupaya untuk mempertahankan bahwa itu istri. Namun dia seolah membiarkan istrinya diambil oleh Abimelek. Ini karma dong kalau begini. Biasanya kalau orang ganggu gitu, potong suka keluar parang atau apa, paling tidak gitu. Mungkin potong istri. Tapi tidak. Dia kastengnya, dia nonton sih. Sarah diambil. Dia. Sebagai perempuan juga Sarah sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, dia ikut. Dia tidak mampu menurut. Dia seolah mentaati apa yang dipesankan oleh sang suami, supaya suaminya bisa senang. Ketika rasa takut akan kematian lebih besar dari iman kepada Allah membuat orang dapat kehilangan akal sehat dan mencari keselamatan atau pertolongan sendiri. Abraham tidak meminta petunjuk Tuhan terhadap persoalan yang dia hadapi. Namun ia mengikuti apa yang menurut dia baik. Seringkali orang terjebak demikian, mencari pertolongan pada siapapun yang dapat membantu dia. Orang bisa mencari dukun, orang bisa percaya kepada kekuatan-kekuatan lain, pakai kuasa gelap. Orang bisa saja percaya kepada roh-roh orang mati dan seterusnya. Untuk mendapatkan sesuatu yang instan demi tujuan atau demi kepentingan atau keuntungan. Padahal apa yang didapatkan dari semuanya itu, malah hidup kita akan semakin terpuruk. Ketika kita percaya pada kekuatan-kekuatan lain, ketika kita percaya pada kuasa-kuasa lain, sebenarnya itu tidak menolong kita, tapi membuat hidup kita akan semakin terpuruk. Ketika kita ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan, tinggal pakai tuyul saja, tuyul ambil uang, tidak gampang. Malah kita yang akan menjadi korban. Dulu saya punya anggota BP3C di satu jemaat di tempat yang cukup jauh. Saya tidak sadar bahwa dia pakai buntiannya.
Ini majelis nih. Tapi di sini ada begitu itu di tempat lain, kemudian hanya untuk mendapatkan kekayaan. Dia masih bujang, tapi kemudian dia bersuka dengan satu nona di desa tetangga. Mungkin ini Guntiana marah, rabek dia sampai mati. Guntiana dia bisa cemburu. Ketika kita berharap terhadap kekuatan lain, kita yang akan jadi. Hidup kita bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi hidup kita akan semakin terpuruk. Sebagai orang percaya, kita bersyukur punya Tuhan yang tidak membiarkan kita tenggelam dalam kegagalan. Tuhan mengetahui hidup kita yang sangat terbatas, dan karena itu Ia akan selalu turun tangan untuk memberi pertolongan dalam setiap kegagalan kita. Amin kok? Dalam setiap kegagalan itu percaya bahwa ada pertolongan. Abraham dan Sarah adalah orang yang Tuhan pilih. Ada perjanjian antara Tuhan dengan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir. Allah mengingat perjanjian, dan karena itu Ia mendapatkan Melek dalam mimpi bahwa ia akan mati karena Sarah itu perempuan yang telah bersuami. Dalam hukum Israel itu, siapapun yang berzina dengan perempuan atau suami orang lain, hukuman jelas, hukuman mati, hukuman jelas. Imamat pasal 20, hukumannya mati. Berzina dengan perempuan yang sudah bersuami atau berzina dengan laki-laki yang sudah beristri, jelas hukumannya mati. Karena Abraham dan Sarah, Tuhan Allah berkenan datang dan mengingatkan raja kita. Pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia bukan hanya berlaku bagi umat perjanjian, namun juga kepada mereka yang tidak mengenal akan Dia. Abimelek kemudian mengenal Tuhan yang datang melalui mimpi kepada kita. Dan karena itu, atas perkataan firman Tuhan, ia berkata dengan jujur bahwa dia dan bangsanya tidak bersalah dalam kasus itu. Apa yang dilakukannya sudah benar berdasarkan keterangan Abraham. Dia mengambil Sarah dengan hati yang tulus dan tangan yang suci. Jika dia mengetahui bahwa Sarah itu sudah bersuami, maka tentu dia tidak akan mengambil. Dia tidak akan mengambil. Kemudian Tuhan berfirman bahwa Dia mengetahui ketulusan hati Abimelek, dan karena itu Ia mencegah berbuat dosa kepada dan tidak membiarkan dia menjaga Sarah atau menyentuh Sarah. Ini hal yang menarik. Pernahkah kita melakukan sesuatu, kita merasa bahwa itu hal yang benar, atau apa yang kita lakukan itu hal yang salah? Jika benar, maka jangan takut untuk melakukan. Namun jika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak benar, maka sebaiknya kita berhenti dan tidak terlibat dalam kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang akan kita lakukan, kita harus mengetahui secara jelas. Kita sadar bahwa selingkuh atau berzina, mencuri, bersaksi dusta, membunuh dan seterusnya itu dilarang oleh Tuhan. Namun ada orang yang merasa bahwa itu hal yang biasa, bahkan menganggap sebagai, ada yang menganggap itu sebagai profesi
tanpa merasa malu kan? Tanpa merasa malu. Apa yang dilakukan oleh Raja Geralt, dia tidak mengetahui. Namun Tuhan mengingatkan dia supaya dia tidak melakukan kesalahan yang lebih berat dengan mengambil Sarah, istri Abraham. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam kekalahan kita, melakukan sesuatu yang kita anggap benar, namun ternyata itu salah di mata Tuhan. Ini bukan hanya menolong kita, tetapi juga menolong keluarga kita, menolong orang lain, bahkan juga menolong kerajaan Geralt, Abimelek, dan juga rakyat terhindar dari hukuman Tuhan. Pertolongan Tuhan seharusnya juga memampukan kita bangkit dari kegagalan untuk melakukan hal yang benar bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan suka ingat motong kue pun. Nah, penting kita mengingatkan hanya Tuhan, hanya dari Tuhan dalam pertolongan. Dan pertolongan Tuhan itu sebenarnya berlaku bagi orang yang jujur, dan dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Abraham mengetahui hati Abraham dan Sarah seperti itu, dan karena itu dia datang dan menyatakan pertolongan dalam kekalahan mereka untuk mengakui secara jujur bahwa Sarah itu sudah punya status sebagai istri. Allah terus berfirman dan mengingatkan Raja Geralt untuk mengembalikan Sarah karena Abraham adalah surga. Dan ia akan berdoa baginya sehingga ia akan tetap hidup. Namun jika tidak, maka ia bersama dengan orang-orang yang akan mati. Tuhan tidak bermain dengan orang yang melakukan kejahatan, apalagi merancang sesuatu yang tidak baik atas orang tertentu. Tuhan sendiri akan bertindak untuk menolong setiap keluarga yang mengalami kegagalan. Karena itu jangan pernah takut dan terpuruk dalam kegagalan. Jangan pernah merasa pesimis dan menyerah oleh karena gagal. Karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan tepat dan indah pada waktunya. Amin kau. Tuhan yang senantiasa menolong kita. Keesokannya Abraham memanggil para menterinya untuk memberitahu mimpi, dan semua orang menjadi takut dengan apa yang akan terjadi. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan mempertanyakan tindakan yang dilakukan kepada dia dan rakyat yang akan menghancurkan mereka semua. Abraham memberikan alasan bahwa takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini, dan memang benar Sarah itu adalah saudara. Abraham punya prasangka yang buruk terhadap orang-orang Geralt. Prasangka yang buruk itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak Abraham. Dia pikir karena itu orang-orang tidak kenal Allah, maka biasa melakukan kejahatan. Ketika kita punya prasangka yang buruk terhadap suami, terhadap istri, maka itu mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka, cara kita memperlakukan mereka. Padahal prasangka kita yang buruk itu tidak selamanya benar. Bisa saja itu hanya prasangka kita, padahal sesungguhnya tidak demikian. Dia melayani betul dengan kasih sayang, siapkan makan dan segalanya, cuci pakaian, setrika dan seterusnya, tapi masih punya prasangkanya. Soal kerja pulang malam, kita mulai curiga dan cemburu, punya prasangka. Jangan sampai
dia ada main di tempatnya. Padahal orang ada bekerja. Tadi malam saya nonton TikTok, ini laki-laki ini suami ini dia kerja setengah mati. Kebetulan dia profesi Grab, sampai mau makan dia istirahat mau makan, dia lihat dia istri ada dulu di orang lain, laki-laki lain. Telepon tanya dia bilang, istri bilang dia ada di rumah sakit. Siapa yang sakit? Dia pun teman. Suatu hal dia ada di rumah ini, jangan mudah sakit. Ada yang susah. Prasangka yang buruk dari Abraham itu mempengaruhi dia. Tapi tentu sebenarnya bukan soal itu. Persoalannya adalah hubungan mereka sebagai suami istri yang tidak dikasih tahu dengan jujur terhadap Abimelek. Sehingga Abimelek tergoda oleh kecantikan Sarah, dan karena itu dia berniat memperistri. Kita bisa saja memberikan alasan terhadap suatu hal yang dilakukan untuk membenarkan diri, meskipun itu sebenarnya pengalaman ini pernah dialami oleh Abraham ketika dia berada di Mesir. Namun karena Tuhan mengingatkan Raja Firaun dan meletakkan kuda yang hebat bagi dia dan kaki, sehingga ia melepas Sarah kembali kepada Allah. Abimelek kemudian memberikan kepada Abraham kambing, domba, lembu sapi dan hamba laki-laki dan perempuan serta negeri Gerar itu terbuka untuk Abraham dan karena Sarah yang memberikan 1000 sikal perak pada Abraham. Meskipun ditipu oleh Abraham dan hampir mati oleh hukuman Tuhan, namun Abimelek ini ternyata sosok yang murah hati dan tidak menyimpan kesalahan atau dendam. Ia berbagi berkat dan mempersilahkan Abraham untuk menetap di negeri itu tanpa gangguan. Biasanya betul bilang sahabat rasa saudara, ini orang asing rasa saudara. Abraham kemudian berdoa kepada Allah bagi Abimelek, sehingga Allah menyatakan pertolongannya dengan menyembuhkan dia bersama dengan istrinya dan juga budak-budak perempuan. Dan kemudian mereka bisa menikah. Karena Sarah Tuhan menutup kandungan setiap perempuan yang istana. Dan karena itu mereka perlu didoa sehingga terlepas dari kutuk yang mengikat mereka. Mau saudara, jika kita perlu mengalami kegagalan, tidak perlu menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Sebenarnya kita melihat diri kita, pasti ada sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu kita mesti menolong diri kita keluar dari semua dan memohon pertolongan Tuhan bagi diri kita. Amin kau? Tidak perlu salah orang lain ketika kita melanjutkan atau menyalahkan Tuhan dalam setiap kegagalan kita, tapi melihat kembali ke diri kita. Pasti ada hal yang kita lakukan tidak berkenan. Dari teks firman Tuhan kita bisa memperhatikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kekalahan manusia bukan terjadi secara kebetulan. Namun ada kasih Allah yang menyertai dan tidak membiarkan manusia ada dalam kegagalan dan membuat kita berputus asa dan tidak lagi percaya. Karena manusia yang sering gagal, itulah Allah datang dalam Yesus untuk menyelamatkan umat dari ancaman kegagalan hidup atau maut dan menjanjikan hidup yang kekal dan terjadi. Karena itu jadilah keluarga yang percaya dan takut akan hidup menurut jalan Tuhan, agar kita bisa mengalami kebahagiaan. Ada berkat Tuhan yang akan terus berlimpah di sepanjang kehidupan kita. Ada
4 hal yang kita belajar dari teks ini. Yang pertama, Tuhan ingin kita menjaga kesucian hidup sebagai keluarga Allah. Dan percaya bahwa dalam setiap tantangan apapun selalu ada pertolongan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita hidup jujur dan siap menerima resiko dimanapun kita berada dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Namun kita tidak sendiri. Pertolongan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan ingin kita tidak mencari kenyamanan atau kebahagiaan sendiri dengan mengorbankan orang lain, apalagi mengorbankan suami sendiri, istri sendiri, atau keluarga sendiri. Kebahagiaan itu hanya didapatkan oleh orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pujian kita bilang begitu. Kebahagiaan itu hanya didapatkan oleh orang yang takut akan Tuhan. Keluarganya pasti diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, kegagalan itu sebenarnya bukan akhir dari segala-galanya, tapi kesempatan untuk kita belajar lebih dekat dengan Tuhan dan selalu menikmati hadirat Tuhan, supaya kita bisa bangkit dari kegagalan untuk menemukan kehendak Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang akan senantiasa menjadi pertolongan bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita mempersembahkan syukur kita kepadanya, dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat di dalam sepanjang kehidupan kami, puji dan syukur kami panjatkan hanya ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan dengan setiap kecukupan di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di saat ini kami dalam mempersiapkan setiap persembahan syukur kami yang hendak kami berikan kepadamu sebagai rasa ucapan syukur kami oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan menguruskannya, biarlah persembahan syukur kami, bahkan hidup kami boleh kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami pun juga menjadi saluran-saluran berkat di dalam setiap perjalanan kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah persembahan syukur kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Allah, kegagalan bukanlah alasan untuk terus terpuruk dan jatuh. Masih ada Tuhan, masih ada pertolongan. Tuhan mampu mengangkat kita dengan caranya tidak kita sangka-sangka. Tetap nantikanlah pertolongan. Ia telah berfirman, sebab aku ini Tuhan Allah menolong, memegang tangan kanan
dan berkata kepada, janganlah takut, akulah yang menolong. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai bergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semua Tuhan berdiri melakukan pujian. Saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.